Nggak adil ini namanya. Bapak nggak adil. Memang tidak semuanya harus adil. Urusan pahala saya memang agak serakah. Iya. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Iya dong. Saya ucapkan, saya jawab sendiri biar pahala saya numpuk. Orang-orang nggak kebagian. Nah, ini saya beri kesempatan untuk berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, saya Jalantong, salam lemper. Ui! Ya. Padahal saya bercanda loh tadi. Jawabnya serius. Ternyata ada ya. Iya panjang. Panjang kan? Ya. Ini mohon maaf. Iya panjang banget ya, sepanjang lulusnya ya. Lama. Ini masih muda-muda, baru semester awal. Tadi dari yang tanya baru ada semester 2. Oh iya. Tapi karakter mahasiswa itu baru di acara seperti ini duduk sudah tahu. Masa. Udah kelihatan. Mana? Di mana yang suka kuliah, mana yang rajin belajar, itu kelihatan dari duduknya. Dari duduk di mana? Ini tipe yang suka kuliah, ya, yang mementingkan mata kuliah, masuk kelas itu biasanya duduk di kursi. Ya. Terus? Nah itu. Tapi kalau yang lain yang ini biasa turun ke jalan di sudahnya. Duduknya di jalan-jalan, ya, suka turun ke jalan. Depannya, yellow jacket loh. Karakternya beda. Ini yang jaket enggak, awalnya sih kuning cuman kelunturan kali Pak. kelunturan kok rata. Ketuker atau kelunturan waktu di laundry Pak? Nah memang ada ini. Unas. Oh Unas. Nah berapa tahun? Unas. Itu lunas. Iya. Kuliah tapi Unas ya. Saya akan cerita background saya sedikit. Mungkin Anda membaca di media ya. Ya tadi Mbak Yeni juga. Mbak Yeni dulu ada sebenarnya keterima di UI. Cuma nggak sempat kuliah di sini karena kuliah di tempat pengennya ke seni rupa ITB. Kalau saya terus terang saya lulusan ITS Surabaya. Bapak harus bangga. Ini mungkin satu-satunya pelawak yang bergelar insinyur tuh Bapak. ITS. Ini anak kamu memuji atau menghina? Memuji dong Pak, tidak semua pelawak. Buat Anda mungkin rasanya memuji, tapi buat saya itu adalah bentuk penghinaan. Karena kalau saya kumpul dengan pelawak, mungkin itu pujian. Karena saya merasa saya mungkin salah satu pelawak dengan gelar insinyur. Pujian. Iya, tapi kalau kumpul akademisi orang-orang pintar, itu hinaan. Kenapa? Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Terhina saya. Jadi jangan gampang mengeluarkan sesuatu, belum tentu pujian buat Anda. Iya. Buat saya pujian juga. Makanya dulu tapi itu malu. Dulu kalau saya kumpul alumni di kampus saya dulu reuni gitu ya. Saya minder mau datang tuh minder ya. Dulu sebelum terkenal dong. Dulu, kalau sekarang udah nggak minder. Alhamdulillah. Karena udah nggak pernah datang memang. Nggak perlu minder. Nggak pernah datang ya. Terus tadi kan kalau Mbak Yeni melanjutkan ke Harvard University. Saya lulusan S1 ITS, kemudian saya mau S2, saya akan melanjutkan di Western Science and Technology University. Ada pernah dengar? Ada yang tahu di mana? Di mana Pak? Western Science and Technology University? Nggak ada. Nah, karena itu saya juga akhirnya nggak jadi. Saya juga nggak tahu di mana itu. Sampai sekarang saya nggak tahu itu di mana. Akhirnya saya nggak jadi. Bapak ngomongnya sudah meyakinkan. Saya pikir beneran. Nggak. Di MIT atau di mana? Ini saya sebut Western Science and Technology University. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Makanya saya nggak tahu juga, makanya nggak saya lanjutkan. Nggak jadi. Makanya lain kali kalau mau melanjutkan dia, pastikan Anda melanjutkan di mana itu jelas tempatnya. Iya. Jangan sampai seperti saya akhirnya ujung-ujungnya jadi pelawak. Iya. Bicara masalah keadilan dan ketidakadilan. Iya.
sebenarnya kalau Anda semua tahu, saya atau kami lah ya. Iya. Bapak kan diajak Pak Mahfud. Ya, Bapak ngajak saya. Ya kan saya datang ke sini kan ya memang biasanya kalau saya nganggur saya diajak calon tong. Begitu juga kalau calon tong ada kerjaan dia ngajak saya. Ya saling ini saling merepotkan, kamu merepotkan. Itu bukan timbal baliknya di mana? Orang saya yang ngajak terus. Iya. Bapak ngeluh. Bukan saya mengeluh, tapi kadang-kadang mbok ya tahu diri gitu. Karena ukurannya toleransi itu kan ketika kita sudah merasa tahu diri, itulah saat toleransi kita diuji. Nggak usah tepuk tangan. Belum apa-apa, Mas. Mas belum tahu lanjutannya sih. Awalnya ada manis ini orang. Ini kamu saya ajak loh, jangan. Mohon maaf ya. Itu semakin nggak tahu. Bicara keadilan. Dari tadi para narasumber bicara keadilan, Pak. Ya, saya akhirnya ingin terpancing untuk bicara juga. Ya. Ini sudah beberapa titik acara ini kita jalankan bersama. Tapi di semua titik itulah saya merasakan ketidakadilan. Di semua titik acara ini di kampus yang sudah dilaksanakan, semua diberi plakat, saya sama sekali nggak dapat plakat. Mbak Yeni dapat, Iya. Mamat yang baru ikut, ya sebelumnya hari meeting dapat, Mamat baru ikut dapat. Saya yang ikut terus belum pernah dapat, Mas. Itu kalau kita ngomong itu ketidakadilannya. Satu. Yang kedua, semua dapat tempat duduk. Ya. Saya dipanggil kalau pas diajak foto. Anda tahu selama mereka duduk di sofa ini saya duduk di mana? Ya. Saya duduk di belakang. Saya itu pun saya siapkan sendiri tempatnya. Coba bisa dilihat nih. Mana? Loh, ada 2 kursi. 2 kursi itu saya sendiri yang nyiapin. Supaya saya bisa merasakan aura sepanggung dengan beliau-beliau. Walaupun beliau di depan, saya di belakang tirai. Untung nggak ada kuis. Coba kalau ada kuis, saya bisa dipilih tuh di balik tirai. Intinya bahwa keadilan itu tidak akan jadi masalah, Pak ya. Ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di lingkup yang besar, yang kecil, negara. Bukan hanya di Indonesia. Di negara manapun, negara maju sekalipun masih ada ketidakadilan. Tetapi selama yang mendapat perlakuan tidak adil itu tidak mempermasalahkan. Apa Pak? Ditunggu orang. Bapak kan sudah benar. Saya kaget sendiri. Omongan saya benar-benar diikuti. Hati-hati loh. Saya asal ngomong. Tapi sudah bagus Pak. Ketidakadilan akan terjadi dimanapun dan sampai kapanpun, asal selama yang mendapat perlakuan tidak adil tidak mempermasalahkan, maka ketidakadilan itu tidak akan menjadi masalah. Contohnya kita, contohnya saya. Ini kalau toh nanti berikutnya ada lagi dan saya diundang lagi, saya tetap datang. Walaupun ketidakadilan di depan mata. Artinya apa? Ya. Saya fine aja. Ya. Kalau itu dianggap tidak ketidakadilan, saya nggak masalah. Nggak masalah. Dan buktinya saya juga tidak ada masalah dengan ketidakadilan. Dan yang memperlakukan saya tidak merasa bahwa itu ketidakadilan. Loh, iya karena apa sebenarnya? Itu pelah porsi. Porsinya memang di situ. Kalau saya di depan, Iya. terus yang di belakang siapa? Iya. Semua itu ada porsi. Masa ya Pak Mahfud yang di belakang? Bukan di situ. Porsinya memang jatahnya Pak Mahfud di depan. Betul. Artinya ketika kita sadar porsi, maka tidak ada yang namanya ketidakadilan. Karena apa?
Karena apa? Pak? Kadang-kadang itu saya ngomong sambil mikir. Iya. Nah, kenapa saya berhenti? Berarti belum nemu mau ngomong apa. Tadi mengenai ketidakadilan Pak. Sekarang ada yang namanya kesetaraan gender yang katanya nggak adil, perempuan, laki-laki. Kadang juga mengalami yang katanya tadi disebut kurang adil. Tadi disebut ya. Yang disampaikan semua itu tadi sebenarnya bukan ketidakadilan. Memang itu porsi yang selama ini baru bisa kita lakukan. Tapi kalau bicara beruntunglah Anda menjadi makhluk yang bernama wanita, tepuk tangan buat wanita-wanita ini. Tapi justru kadang wanita itu yang merasa tidak adil, diperlukan adil. Jangan pernah merasa seperti itu karena kamu bukan wanita. Saya sering membaca tapi kamu, mohon maaf, orang jangan mengatakan sering membaca saja sudah pamer. Ya. Saya yakin, mungkin kamu sering membaca. Iya, tapi pertanyaannya, apakah kamu paham dengan yang kamu baca? Itu lebih penting. Kamu membaca satu buku dan saya membaca hanya 10 halaman. Kamu belum tentu lebih mengerti tentang buku itu. Ya. Paham? Paham Pak? Loh, sadar berarti kan? Itu intinya apa? Jangan merasa bahwa kalau Anda sudah berbuat banyak, Anda bisa lebih dari yang lain. Itulah porsi ketidakadilan dan keadilan. Kembali ke wanita. Wanita itu luar biasa. Ini mohon maaf, nggak usah jauh-jauh. Lihat diri Anda masing-masing. Seorang wanita memakai pakaian pria apapun, pantas dan tidak ada yang protes. Wanita mau pakai celana panjang, pantas. Ya, ya. Wanita pakai kemeja, pakai dasi, oke. Wanita pakai kaos, boleh. Orang nggak pakai apa-apa aja pantas, lebih pantas. Tapi bayangkan dibalik posisi dibalik saya pakai rok, saya pakai daster. Di mana pantasnya? Kalau saya menganggap itu ketidakadilan, apakah boleh bagi laki-laki? Oh iya. Iya. Padahal pakai pakaian pria apapun pantas boleh. Kenapa saya laki-laki nggak boleh pakai semua pakaian wanita? Nah, coba karena pertanyaannya, kalau saya pakai semua pakaian wanita, iya. Nah semua wanita pakai apa? Semua pakaiannya berubah. Artinya itulah. Iya ya. Ternyata kita laki-laki kalah ya. Itulah kembali, ada tidak ada itu ada masalah porsi. Iya. Dan porsi itu tidak selalu sama untuk disebut adil. Iya. Saya punya anak. Ya. Otomatis anak saya punya bapak dong. Ya. Ya iya lah. Ya iya dong, nggak perlu ngomong dong. Nih, saya ceritakan ke anak saya. Karena zaman itu berbeda, zaman saya kecil, zaman anak saya sekarang, zaman orang tua saya itu sangat berbeda. Saya mulai sekolah TK dulu, Ya. sampai SD. Itu yang namanya, ya, yang tadi dibahas ya, diskriminasi itu Ya. saya alami juga itu. Sejak kelas 3, kelas 4 SD sampai kemudian lulus SD, SMP, SMA, kuliah malah saya nggak pernah. Tapi awal-awal sekolah sampai kelas 3 itu saya sering diskriminasi dulu mendapat. Dikirimi nasi. Iya, diskriminasi. Saya mendapat diskriminasi. Jadi dikasih bekal nasi tuh kalau dulu Diskriminasi Pak. Diskriminasi. Nah itulah repotnya kalau dulu di belakang soundnya nggak jelas. Saya kira diskriminasi. Oh, diskriminasi. Perbedaan, mendapat perbedaan Pak. Iya maaf. Bahkan dari nama aja wanita lebih diuntungkan sebenarnya Pak. Iya benar, Dari nama. Jadi ini contoh ya. Wanita itu banyak yang nama belakangnya pakai nama bapaknya. Iya. Tapi jarang laki-laki belakang dikasih nama ibunya. Jarang. Wanita itu Jarang. Mbak Yeni Wahid. Nah. Ya. Harusnya kan Mbak Yeni Wahid pakai nama ibunya. Nah. Kalau Mbak Yeni cocok, Sinta. nah boleh, cocok saja. Itulah bentuk. Coba kalau saya nama saya asli ini, ada yang tahu nama asli saya? Tolong diberitahu dong. Nama saya nggak ada. Bapak terlalu ngetop sama namanya sendiri sih. Nama Saya itu
Saking lamanya pakai nama Calontong, nama asli saya sendiri lupa. Makanya kalau saya dipanggil pakai nama saya sendiri malah nggak boleh. Bingung. Coba panggil saya. Aslinya siapa? Lis Hartono. Nah, ini. Oh iya, Lis Hartono Bapak. Nama asli saya baru tahu. Lis Hartono. Saya itu orang yang fleksibel karena nama saya Lis Hartono. Iya. Depannya seperti perempuan, Lis. Iya. Tapi belakangnya seperti laki-laki. Iya. Hartono. Nah, masalahnya di tengahnya. Kalau depannya seperti perempuan, belakangnya seperti laki-laki, di tengahnya. Di tengahnya siapa? Di tengahnya yang benar. Kita bahas. Dulu ketika saya lahir tahun 70, persis setahun setelah 69 ya. Ketika Kayak penting tahu, kayak penting ya. Harusnya orang cerita, oh saya lahir tahun 66, persis 1 tahun setelah peristiwa pemberontakan itu. Tapi jangan 69 kan gak ada peristiwa apa-apa. Nah, Anda tidak tahu, 69 adalah 4 tahun persis setelah peristiwa tahun 65. Itu peristiwa penting tahun 65 itu. Tapi gak ada hubungannya sama 69-nya. Kok gak ada hubungannya gimana? Emang kamu pikir 65 itu untuk menuju berapa? 65, 66, 67, 68, 69. Penting 69. Kenapa ada 65? Karena mau ada 69. Karena kalau kadang-kadang orang sok tahu kamu. Ya, tahun 70. Ya tahun 70 dilahirkan teknologi belum seperti sekarang. Ya kan? Yang namanya telepon, dulu TV saya lahir ya, di kampung saya itu yang punya TV baru Pak Lurah. Iya. Ini serius. Yang punya TV di kampung saya dulu baru Pak Lurah. Jadi kalau mau nonton TV itu harus kumpul di pendopo kelurahan. Setiap habis maghrib. Iya. Itu pun kalau nggak jalan dulu ada di belakang. TV-nya kecil lagi. Jadi kalau yang di depan nonton acara TV, kalau saya di belakang nonton TV. Karena yang kelihatan dari TV-nya, acaranya apa nggak kelihatan. Dia benar-benar nonton TV ya, bukan nonton acara TV. Kelihatan antenanya doang. Itulah saja akhirnya dengan penuh perjuangan saya bertekad suatu saat saya harus punya TV. Akhirnya ketika Pak Lurah lengah, Anda